Selamat malam Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pendadaran secara online atau secara daring pada malam hari ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama melalui warta gereja, bahwa GKJ Semarang Barat akan menyelenggarakan perjamuan kudus Oikumeni pada tanggal 30 Mei 2021. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk mengikuti pendadaran pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Christian Subagio STH. Mari kita awali dengan memuji nama Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita awali dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, yang kami kenal dan kami sembah melalui Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami hari lepas hari, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami, meskipun melalui tayangan YouTube atau online. Bapak Surgawi, pada malam hari ini kami akan berkumpul, menyatukan hati di dalam pendadaran untuk menyiapkan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Untuk itu kami pasrahkan jalannya pendadaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti hanya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dari awal sampai akhir nanti biarlah Tuhan yang bekerja atas kami.
Kami menyerahkan Bapak Pendeta Emeritus Christian Subagio STH yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan urapi, sehingga apa yang disampaikan semuanya adalah kebenaran yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Malam saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersama bersyukur malam ini dapat mengikuti pendadaran Budono Oikumene. Namun alangkah indahnya sebelum kita masuk dalam firman renungan sabda Tuhan ini, kita bersama-sama menghadap hadirat Bapa Surgawi di dalam doa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, malam ini kami bersama mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang Engkau wujud nyatakan kepada kami malam ini melalui pendadaran Budono Oikumene. Siapkanlah ya Bapa hati, pikiran, hidup kami di dalam pendadaran ini, terkhusus sabda firman-Mu yang menerangi perjalanan hidup kami, sehingga kami dapat mempersiapkan perjamuan kudus sebagaimana Engkau kehendaki. Kuduskanlah dan berkatilah, karena semua ini kami mohon dalam karya Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama menerima sabda Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat 13. Injil Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi.
Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Demikian pembacaan Injil. Berbahagialah yang mendengar Injil serta memegangnya. Haleluya. Amin. Tema renungan pendadaran Budono Ugemene ini yaitu manusia baru. Manusia baru. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus, Ia memberitahukan suatu warta, suatu berita yang sangatlah penting, yaitu suatu syarat agar seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi yang terkenal itu. Dia adalah seorang pengajar serta anggota Mahkamah Agama Yahudi. Namun, ia sendiri tidak mengerti tentang kelahiran baru sebagai syarat agar seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak berbicara tentang kegiatan agamawi, tidak, yang harus dilakukan seseorang agar bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan bukan juga baptisan yang menjadi jaminan untuk itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa seseorang harus dilahirkan kembali. Saudara yang diberkati Tuhan, kelahiran kembali ini berbicara tentang pertobatan seseorang, pertobatan dari dosa-dosanya, serta berbalik sepenuhnya kepada Tuhan. Ini suatu kenyataan yang diperhadapkan kepada kita, saudara dan saya, terkhusus di dalam malam pendadaran Budono ini, bahwa menjadi Kristen saja tidak menjamin untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada cara lain selain seseorang harus dilahirkan kembali. Nikodemus yang adalah pemimpin agama pun harus mengalami kelahiran kembali untuk bisa masuk ke dalam surga mulia. Di dalam kelahiran baru inilah Roh Kudus berperan melahirkan kita kembali menjadi manusia baru.
Saudara yang diberkati Tuhan, penyadaran perjamuan kudus malam ini menunjukkan perubahan. Pertama, perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kelahiran baru ini adalah merubah hati kita, hati saudara dan saya. Perubahan dari dalam ini secara otomatis menghasilkan perubahan di luar yang bisa dilihat. Sebagaimana pohon yang baik ini menghasilkan buah yang baik. Ini ada sebuah ilustrasi, yaitu seorang mahasiswa yang kuliah di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, studi di sana, kuliah di sana beberapa tahun lamanya. Akhirnya studinya selesai. Jadi mahasiswa tidak tinggal di Salatiga lagi. Kuliah selesai. Suatu hari diadakan acara singkat sederhana pamit kepada ibu kos dan teman-teman yang masih tinggal di situ. Ya. Waktu mahasiswa itu akan pergi dari tempat kos, bu kos itu berkata, "Nah, periksa baik-baik kamarmu, mungkin nanti masih ada yang tertinggal. Periksa." Mahasiswa menjawab, "Sudah tidak ada, Bu, sudah tidak ada yang tertinggal kok." Lalu pamitan. Bu kos itu berkata, "Ada sesuatu yang kamu tinggalkan di sini loh. Meskipun kamarmu sudah kosong, barang-barangmu tidak ada. Apa, Bu, yang saya tinggalkan? Yaitu budi baikmu yang dikenang, yang diingat." Saudara sekalian, janganlah memproklamirkan diri sebagai seorang yang telah lahir baru jika tidak membuahkan buah-buah kehidupan yang sesuai. Orang yang telah lahir baru ini tidak lagi mengenakan kebiasaan kehidupan lama, kehidupan dalam dosa. Apakah itu perseteruan, apakah itu kedengkian, kemunafikan, apakah mencuri, kebohongan, cabulan, dan sebagainya. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, perubahan yang kedua adalah hubungan relasi yang baru dengan Tuhan. Kita yang tadinya adalah musuh Allah, kini diperdamaikan dengannya. Betapa indahnya. Kita bahkan diangkat menjadi anak oleh Allah, sehingga oleh Roh kita memanggil Dia Bapa. Allah sebagai Bapa kita. Di hadapan Allah kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Sebab
kita sudah ditebus oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Maka di dalam surat Rasul Paulus, Roma pasal 5 ayat 1, firman mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa indahnya. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, perubahan yang ketiga adalah hubungan relasi kita dengan sesama. Perubahan hati akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dulu ketika belum lahir baru, belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita hidup bagi diri sendiri. Semua tindakan dan apa yang kita perbuat selalu bertujuan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau bahasa yang kita sering dengar itu namanya lulu, gue. Ya. Kalau bahasa Jerman ya ada mirip itu. Wijen, kuaci, bien, saiki. Tetapi kita ini sekarang ini hidup untuk siapa? Untuk Tuhan. Juga untuk sesama. Ini panggilan bagi kita. Yang kita kasih ini bukan hanya sesama orang beriman, sesama orang percaya, tetapi kita juga mengasihi mereka yang belum percaya. Kita memang sering tergoda untuk kembali kepada kebiasaan lama karena keegoisan, kesombongan. Tetapi kita dipanggil lawanlah itu. Tetap ikuti pimpinan Tuhan. Setiap kita masuk pendaftaran Bujono selalu kita diingatkan akan hal ini. Ingatlah bahwa kita ini di dalam Kristus bukan lagi manusia lama. Rasul Paulus mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sebab disucikan oleh sengsara, oleh kematian, oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, perjalanan hidup dan kehidupan di dunia ini adalah sebuah sarana untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di dalam surga yang mulia. Jadi, marilah kita mengenal, marilah kita sungguh-sungguh secara serius mengenal Tuhan. Alkitab, saudara, mengajar kita untuk memikirkan semua yang benar. Maka pendadaran ini juga mendadar kita, apa hidup kita ini hidup dalam benar, apa hidup mulia,
apa adil, apa suci, apa manis, apa sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini yang mendasar kita. Bagaimana kita? Marilah kita jemaat memperbarui pikiran kita dengan firman Tuhan yang setiap hari kita baca melalui firman saat teduh. Seperti Daud menulis di dalam Mazmur 139 ayat 23 yang demikian sabdanya. Selidiki aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Saudara jemaat, di dalam Hosea pasal 6 ayat 3 firman Tuhan juga menjelaskan, ia pasti muncul seperti fajar. Ia datang kepada kita seperti hujan akhir musim yang mengairi bumi. Perjamuan kudus menunjukkan kepada kita bahwa karena hanya di dalam Dia ada keselamatan dan kehidupan kekal. Di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal bagi kita. Betapa besar anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak kesayangannya yang mewarisi kerajaannya yang mulia. Saudara sekalian, pendasaran perjamuan kudus ini kita diingatkan kata-kata bijak yang demikian. Hiduplah berbahagia di dunia ini karena bekerja untuk Tuhan. Dan kemudian hidup kekal di surga karena Kristus telah menyediakannya. Itulah yang dijanjikannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, aku mau berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Aku rindu Engkau memakai hidupku ini untuk menjadi alatmu semasa hidupku di dunia. Dan waktu aku mati, aku ingin menempati rumah-Mu yang mulia yang telah Engkau sediakan bagiku. Dalam nama-Mu aku memohon. Amin. Demikian saudara firman dalam pendasharan Kujonomi. Selamat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah
yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku majelis gereja, kami menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongannya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Bagaimana jawaban Bapak, Ibu, Saudara semuanya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian tadi firman Tuhan telah kita terima. Untuk itu mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.